Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah hari di mana kita dan seluruh anak-anak Tuhan bersuka cita. Oleh karena Kristus telah bangkit dari maut dan iblis sudah dikalahkan. Haleluya. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Siapkan hati kita dengan tulus memuji dan menyembah Tuhan.
buat karya penebusan-Mu Tuhan. Engkau anak domba Allah, layak menerima pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat lawatan dalam ibadah kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdiri di tengah umat-Mu dari segala suku bangsa, kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata yang layak untuk ku berikan, tiada kata untuk memuji-Mu, namun ku kan bersorak segenap hati dan kekuatanku. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Sekali lagi, haleluya. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Sekali lagi. Beri pujian bagi anak domba. Yesuslah Sang Raja.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang mulia, kami sudah menyembah-Mu dalam penyembahan yang sederhana. Sekarang waktunya kami mendengar kebenaran firman. Mari urapi hamba, supaya apa yang hamba sampaikan datangnya dari hati-Mu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus buat Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dimanapun berada. Hari ini kita memperingati Paskah atau kebangkitan Kristus. Kebangkitan ini menjadikan kita ciptaan baru. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17 mengatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia ada ciptaan baru. Apa yang dimaksud dengan ciptaan baru itu? Ternyata kata itu berarti roh yang baru. Roh yang baru yang diberikan kepada kita. Roh siapakah itu? Galatia pasal 4 ayat yang ke-6 mengatakan, maka Allah menyuruh roh anaknya ke dalam kita. Itu berarti hari ini yang diciptakan baru dalam diri kita adalah roh yang baru. Roh Yesus yang ada dalam diri kita. Roh Yesus yang sempurna itu yang berada dalam diri kita sekarang. Karena roh Yesus yang sempurna itu, maka kita dapat datang kepada Allah dan berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh Yesus yang sempurna itu membuat kita berkenan di hadapan Allah. Perkenanan itu bukan tanpa maksud atau tanpa tujuan. Perkenanan itu membuat kita bisa mengakses berkat-berkat sorga yang telah disediakan di dalam Yesus. Sama seperti Yesus hidup dan membawa berkat-berkat sorga ketika dia ada di bumi ini. Demikian seharusnya pun kita. Dalam berkat sorga yang dimiliki Yesus, ketika dia berjumpa dengan orang yang sakit, dia bisa menyembuhkan orang yang sakit. Ketika dia berjumpa dengan orang yang kerasukan, dia bisa membebaskan orang yang kerasukan. Ketika dia berjumpa dengan orang yang mati, dia bisa membangkitkan orang mati. Dalam berkat sorga yang dimilikinya, ketika dia berjumpa dengan orang-orang yang membutuhkan makanan, sedangkan bahan makanan tidak cukup, dia bisa membuat bahan makanan itu cukup, bahkan berkelebihan. Itu berkat sorga yang Yesus punya. Dan hari ini dalam roh Yesus dalam diri kita, roh yang disempurnakan karena roh Yesus yang berada dalam diri kita, kita bisa mengakses berkat-berkat sorga itu. Anda seharusnya bisa mengakses damai sejahtera. Anda seharusnya bisa mengakses kebahagiaan. Anda seharusnya bisa mengakses keharmonisan. Anda seharusnya bisa mengakses kelimpahan. Anda seharusnya bisa mengakses keberhasilan. Anda seharusnya bisa mengakses hidup yang sehat itu. Kenapa? Karena roh Yesus yang sempurna membuat kita berkenan di hadapan Allah. Keberkenanan itu membuat kita bisa mengakses berkat-berkat sorga yang disediakan. Seperti saya bilang, sama seperti Yesus memiliki berkat sorga, kita pun juga memiliki berkat sorga hari ini. Kenapa? Karena kebangkitan Kristus hari ini kita peringati. Dan kebangkitan Kristus itulah yang membuat kita bisa memiliki itu. Sebab itu saya beritahu pada Bapak Ibu, cinta Allah kepada kita itu sempurna adanya. Bukan seperti cinta yang kita kenal, yang bisa datang tanpa tanda-tanda, lalu pergi tanpa aba-aba. Makanya dia pergi waktu kita lagi sayang-sayangnya kan? Saya beritahu pada Bapak Ibu hari ini, kenapa kita yang sudah memiliki roh yang sempurna dari Yesus ini tidak bisa mengakses berkat-berkat sorga itu? Manusia terdiri atas tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh ini mengikuti apa yang diperintahkan oleh jiwa, yakni pikiran. Dan biasanya pikiran itu membuat keputusan dipengaruhi oleh apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan. Kalau kita memutuskan segala sesuatu berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, menurut mata fisik kita, telinga fisik kita, dan perasaan kita semata, kemungkinan besar kita tidak bisa mengakses berkat sorga itu. Saya berilustrasi begini Bapak Ibu. Kalau saya mau tahu apakah saya sudah rapi, sudah
menyisir rambut, wajah saya sudah bersih. Saya harus berdiri depan cermin. Di cerminlah saya melihat diri saya yang sebenarnya. Dan setelah itu saya bisa memutuskan saya sudah rapi. Kenapa Bapak Ibu tidak bisa mengakses berkat sorga? Karena kita tidak bercermin menurut firman Allah. Bapak Ibu mesti bercermin di firman Allah. Melihat di firman Allah. Apa kata firman tentang kita setelah Yesus bangkit dari orang mati dan naik ke sorga. Anda mesti lihat itu. Lihat dirimu di firman. Jangan lihat dirimu menurut apa yang kamu lihat di dunia ini. Menurut telingamu mendengar siapa kamu di dunia ini. Menurut perasaanmu merasa siapa kamu di dunia ini. Anda mesti lihat menurut firman siapa Anda. Menurut firman siapa kita. Menurut firman apa yang kita miliki. Itu yang mesti kita lihat. Di firmanlah kita melihat jati diri kita yang sebenarnya. Di firmanlah kita melihat kesempurnaan kita. Kalau kita sudah melihat di firman siapa kita, maka dia akan mempengaruhi pikiran kita. Dan kalau pikiran kita sudah dipengaruhi oleh firman, maka kita bisa mengakses berkat-berkat sorga itu. Sehingga bukan kemustahilan Anda bisa hidup dalam sejahtera. Anda bisa hidup dalam kebahagiaan. Anda bisa hidup dalam keharmonisan. Anda bisa hidup dalam keberhasilan. Anda bisa hidup dalam kelimpahan. Anda bisa hidup dalam kesehatan yang sempurna. Kenapa? Karena kematian Kristus dan kebangkitan Kristus hari ini kita peringati. Itu membuat kita bisa mengakses semua berkat sorga itu. Lihat dirimu di firman. Temukan siapa kamu di firman. Dan perkatakan yang firman beritahu tentang kamu. Bahwa dalam Kristus, dalam kebangkitan Kristus, aku terhormat dan dimuliakan. Aku berkenan kepada Bapa. Dan aku bisa berseru ya Aba ya Bapa. Dan aku bisa memperoleh berkat sorga itu sendiri. Sebab itu kematian dan kebangkitan Kristus itu adalah karya terbesar. Saya tutup khotbah ini dengan pujian ini. Dan saya berharap Bapak Ibu di rumah yang menyaksikan ibadah via online ini dapat menyanyikan pujian ini bersama saya. Dan sambil melihat bahwa engkau sempurna, sudah sempurna dalam rohmu. Dan menurut firman, engkau mampu untuk mengakses berkat-berkat sorga. Karena Yesus telah membuat kita berkenan di hadapan Bapa di sorga. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, engkau ku kagum. Mari sekali lagi bersama saya, karya terbesar dalam hidup kita. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, engkau ku kagum. Yesus, engkau. Yesus, engkau ku kagumi. Bapak Ibu, kematian Kristus yang kita peringati di Paskah kemarin memberi kemuliaan dan kehormatan. Kebangkitan Kristus yang hari ini kita peringati menjadikan kita ciptaan baru. Roh Yesus diberikan kepada kita untuk kita berkenan kepada Allah dan bisa mengakses berkat-berkat sorga itu. Kalau Bapak Ibu mengerti itu, kita akan hidup dalam kebahagiaan bersama dengan Tuhan Yesus. Saya berdoa Bapak Ibu mengalami itu. Dan saya berharap kita dapat berjumpa satu waktu kelak. Bukan lewat media online ini, tapi bertatap wajah secara langsung. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa dan kita akhiri ibadah ini. Bapa, terima kasih untuk firman. Hamba mengangkat tangan bagi semua yang menyaksikan
ibadah online ini. Engkau sudah memberikan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Engkau sudah memberkati mereka yang saat ini butuh diberkati. Engkau sudah memberi keharmonisan bagi mereka yang butuh keharmonisan. Engkau sudah memberikan sejahtera bagi mereka yang butuh sejahtera. Sebab ketika Engkau bangkit dari antara orang mati setelah Engkau menebus kami, semua itu sudah kami miliki. Dan aku berdoa, diberkatilah semua kami dalam berkat sorga yang disediakan dalam Yesus Kristus. Kami terima segala berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal yang mulia itu. Kami berdoa dan kami menerima berkat. Haleluya. Amin.